Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ikrob. Adapun definisi ikrob itu ialah wahwa taghiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha lafdun atau taqdirun. Perubahan harkat atau huruf akhir pada akhir sebuah kalimat, dan perubahan itu disebabkan oleh amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik perubahannya secara terlihat atau hanya bisa dikira-kirakan saja. Contohnya seperti ja'a jaidun wa jaidan marartu bi jaidin. Perubahan yang terjadi pada dapat jaid ini adalah bisa jaidun, bisa jaidan, bisa jaidin. Tergantung pada amil yang masuk padanya. Jika lapat sebelum lapat jaid ini adalah ja'a, maka huruf dal daripada lapat jaid ini barisnya akan menjadi dun. Sebelum lapat jaid itu adalah sebelum lapat jaid itu adalah ro itu, maka baris daripada huruf dalnya lapat jaid akan menjadi dan. Dan jika sebelum lapat jaid itu adalah marortu, maka huruf dalnya lapat jaid itu menjadi din. Jadi perubahan daripada harkat itu, perubahan daripada baris akhir suatu kalimat itu disebabkan oleh amil yang masuk pada kalimat tersebut. Maka dengan itu kita akan membahas pada amil, tentang amil. Secara garis besar, amil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama amil lafzi, yang kedua amil maknawi. Amil lafzi yaitu amil yang terlihat, contohnya yang berupa yaitu ja'a ruwaitu marartubi. Contohnya yaitu ja'a jaidun. Ja'a itu adalah sebagai amilnya, dan jaidun itu lapat yang dipengaruhi oleh amil ja'a. Dan amil ja'a ini adalah amil yang sudah jelas terlihat, mempengaruhi lapat jaidun. Dan begitu juga contoh yang lain yaitu seperti ruwaitu jaidan. Ruwaitu ini adalah amilnya, dan jaidan adalah lapat yang dipengaruhi oleh amil ruwaitu ini. Dan amil ruwaitu ini sudah jelas terlihat mempengaruhi lapat jaidan. Dan begitu juga contoh yang ketiga itu marartu bi jaidin. Marartu ini adalah amilnya, dan jaidin adalah lapat yang dipengaruhi oleh lapat amil marartubi. Dan juga amil marartu ini sudah jelas terlihat mempengaruhi lapat jaidin. Setelah itu kita masuk kepada amil maknawi. Amil maknawi ini ialah amil yang tidak terlihat. Amil maknawi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu amil maknawi ibtida dan hanya terjadi pada mubtada. Contohnya seperti lapat alhamdulillahi. Alhamdu ikrobnya rofa karena yang merupakannya itu amil ibtida, amil maknawi ibtida. Amil maknawi ibtida itu tidak terlihat dan posisinya terletak pada permulaan. Dan amil yang kedua yaitu amil maknawi tajarrud, dan hanya terjadi pada fi'il mudhari. Contohnya yatribu jaidun. Yatribu ikrobnya rofa karena yang merupakannya itu amil maknawi tajarrud, dan amil maknawi tajarrud itu tidak terlihat dan sepi dari amil nawasib atau amil jawazim. Kesimpulannya, adapun ikrob itu adalah perubahan harkat pada huruf akhir sebuah kalimat. Kadang perubahannya itu disebabkan oleh amil yang masuk pada kalimat tersebut. Yang perubahannya itu secara terlihat dan bisa hanya dikira-kirakan saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.